Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel VA Islam, channel seputar Islam. Sholat adalah ibadah atau sembahyang wajib bagi setiap umat muslim. Pada pelaksanaannya, sholat tidak bisa dilakukan sembarangan. Terdapat syarat sah sholat yang perlu dipenuhi supaya sholatnya sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, tahukah kamu kewajiban sholat ketika kita sedang banyak masalah? Yang subscribe semoga masuk surga. Secara bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab yaitu sholla, yang berarti doa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Jika dari ayat tersebut, sholat artinya adalah berdoa. Jadi ketika kita punya masalah, sebaiknya kita sholat untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Lalu, sholat juga memiliki beberapa keutamaan dan juga manfaat. Yang pertama, penyejuk hati dan penghibur jiwa. Sholat merupakan penyejuk hati dan penghibur jiwa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat." Hadis riwayat An-Nasa'i dan juga Ahmad. Dalam hadis lain, Nabi SAW juga bersabda, yang artinya, "Wahai Bilal, berdirilah, nyamankanlah kami dengan mendirikan sholat." Hadis riwayat Abu Daud. Sholat adalah zikir, dan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati pun menjadi tenang. Sholat adalah interaksi antara seorang hamba dengan Robnya. Yang kedua, mencegah perbuatan keji dan juga mungkar. Mungkin kita sering mendengar kata-kata ini, yang mana apabila sholat dilakukan dengan baik bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan juga mungkar. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan juga mungkar. Namun, jika kita emang selalu sholat, tetapi kita masih saja melakukan kegiatan yang keji dan juga mungkar, berarti bisa dipertanyakan sholatnya apakah sudah benar ataupun belum. Karena banyak sekali orang yang memang terlihat khusyuk sholatnya, namun sebenarnya pikirannya kemana-mana dan juga tidak sempurna. Dan semoga setiap sholat dan juga amalan yang kita perbuat semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, keteguhan hati. Sholat 5 waktu memberikan keteguhan hati bagi seseorang yang istiqomah. Ketika menghadapi masalah, sholat menjadi jalan keluar dan menghindarkan dari sifat pelit. Dan yang terakhir, keutamaannya adalah interaksi dengan Allah. Sholat adalah interaksi antara hamba dengan Robnya. Dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang dan kita meminta kepadanya berupa kebutuhan dunia dan juga akhirat. Jadi ketika kita menghadapi masalah, coba luangkan waktu sejenak untuk berdoa dan mendirikan sholat. Karena sholat adalah jawaban atas segala kesulitan. Ada suatu kisah yang menceritakan tentang bagaimana sholat menjadi tunjuk penyelesaian dalam sebuah masalah. Suatu ketika dalam sebuah keluarga yang terdiri dari ibu, bapak, dan juga anak sedang bermain di rumahnya. Lalu suatu ketika anaknya bermain ke depan samping jalan rumahnya. Lalu tiba-tiba datanglah mobil dan juga mobil itu menabrak anaknya. Saat diperiksa, anaknya sudah tak bernyawa. Ibunya pun langsung marah. Seketika dia langsung emosi dan juga tidak bisa menahan emosinya. Dan dia juga menyalahkan kepada Tuhannya, mengapa terjadi pada dia. Padahal dia selalu berdoa, selalu berzikir, selalu beribadah, akan tetapi mengapa musibah menimpanya. Dan dia adalah anak satu-satunya dan juga kesayangannya. Ibu ini pun marah sampai dia lupa dengan segalanya. Bahkan emosinya pun tak terkendali. Sampai akhirnya dia masuk ke kamar dan juga mengunci pintunya. Sudah berbagai keluarga berusaha untuk menenangkannya, namun tidak ada juga yang bisa mendengarkannya dan juga menolongnya. Hingga akhirnya suaminya mengetok dan juga bilang, "Istighfar wahai istriku, dan sholatlah." Seketika istrinya pun terdiam dan juga hening sejenak. Setelah mendengar ucapan dari suaminya, ia langsung mengambil air wudhu dan juga melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Tidak dijelaskan secara detail dia sholat apa, namun kemungkinan dia melaksanakan sholat duha karena di waktu pagi menuju siang hari. Setelah sholat, dia berdoa dan memohon kepada Allah mengapa hal ini terjadi kepadanya.
Sambil menangis-nangis, dia juga memohon, meminta keadilan terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Hingga akhirnya, setelah sholat dan juga berdoa, dia mengambil Al-Quran dan juga sambil bertanya-tanya juga. Dan dia juga bertanya pertanyaan yang sama, mengapa anaknya diambil ke rahmatullah. Lalu ketika dia pertama kali membuka Al-Quran, keluarlah ayat yang menjelaskan tentang masalahnya. Dan dijelaskan bahwa anak adalah titipan. Dan semua yang dimiliki setiap orang di dunia ini adalah titipan dan pasti akan kembali kepada pemiliknya. Begitu pula anaknya yang merupakan titipan dari Allah dan suatu ketika pasti akan kembali kepada Allah. Hingga akhirnya dia terdiam dan juga sadar bahwa semua ini hanyalah titipan. Setelah itu dia langsung menangis tak berhenti dan juga beristighfar banyak-banyak. Dan akhirnya dia bisa berdamai. Dan alhamdulillahnya beberapa tahun kemudian akhirnya dia dikaruniai anak kembali. Sungguh, keajaiban dan juga ujian Allah tidak ada yang tahu. Yang pasti, Allah akan menguji seorang hamba karena hamba itu mampu. Dan ingatlah ketika kita punya masalah, jangan lupa untuk perbaiki sholat kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan juga sholat sebagai penolongmu. Dari situ bisa kita ambil bahwa perbaiki sholatmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perbaiki hidupmu. Banyak orang-orang yang tidak mampu, yang biasa saja bisa menjadi orang kaya dan juga sukses karena setelah memperbaiki sholatnya. Untuk itu, apabila kita punya masalah, mungkin bisa jadi kita juga ada masalah dengan Tuhan kita. Bisa jadi karena sholat kita yang belum benar, ataupun karena sholat kita yang masih bolong-bolong. Yang paling terpenting ketika kita mendapatkan masalah adalah kuncinya adalah sabar dan juga mencari jalan keluarnya. Salah satunya dengan sholat dan juga berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dilindungi dan juga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk channel ini ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.